Hati yang gembira adalah mujizatku. Berapa banyak saudara yang mau mujizat? Salah satunya hati yang gembira. Amsal 15 ayat yang ke-13. Kita lihat firman Tuhan ini. Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ulangi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tahukah Bapak Ibu begini, bahwa hati gembira, gembira bukan karena harta, gembira bukan karena kekayaan, gembira bukan karena kedudukan, gembira bukan karena saudara dapat hal-hal duniawi, tapi Raja Daud berkata, aku bergembira ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud tidak berkata ketika aku dapat jarahan yang banyak. Ketika daerah kekuasaanku ada ekspansi besar-besar. Tidak. Tapi ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa hati gembira itu membuat muka berseri-seri. Saya lihat muka-muka yang berseri-seri malam hari ini, itu tanda hati gembira, tanda bahwa saudara siap untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Katakan haleluya 1.000.000 kali. Amin. Haleluya. Nah, saudara, saya coba cari beberapa literatur berkata, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Makanya Alkitab berkata bahwa hati gembira membuat muka berseri-seri. Kalau Bapak Ibu lihat orang sakit, mukanya tidak berseri kan? Sakit secara fisik. Sakit secara roh pun juga bisa kerasa loh dalam alam roh. Bahwa orang ini kok lemas ya. Orang ini kok nggak punya passion ya, nggak punya semangat ya. Nggak punya api ya, nyanyi biasa. Tepuk tangan, seperti nyamuk masuk pun tidak mati. Ya, kita nggak lakukan dengan semua semangat. Lalu saya coba temukan, ada 5 manfaat tertawa bagi kesehatan. Saya cepat aja di sini. Yang pertama itu membuat merilekskan saraf dan otak. Manfaat yang pertama dari tertawa adalah membuat saraf kita rileks dan otak kita rileks. Kapan terakhir Anda tertawa? Kapan terakhir Anda tertawa? Tertawa bisa memberi efek anti-stres selama 30-45 menit pada tubuh dan otak dan sistem saraf manusia. Tertawa akan memicu hormon anti-stres, antidepresi seperti kortisol dan endorfin sehingga membantu sistem saraf menjadi rileks dan tenang. Para dokter baru ketemu beberapa puluh tahun yang lalu. Firman Allah sudah berkata ribuan tahun yang lalu. Amin. Yang kedua itu meningkatkan kekebalan tubuh. Hari ini orang sangat perlu kekebalan tubuh untuk imun tubuhnya kuat. Itu kekebalan tubuh supaya tidak mudah diserang sama COVID-19. Tertawa ditenggerai mampu melepaskan sel pembunuh yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membunuh bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh kita bisa melawan sendiri dengan cara Bapak Ibu punya sukacita, punya tertawa. Haleluya. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa bisa menguatkan sistem imun dan bahkan bisa digunakan dalam memerangi kanker. Anda hari ini kanker, tertawa. Saya pernah baca sebuah literatur ketika seorang bapak dia pergi ke dokter, dia kanker di usus besarnya. Dan dokter katakan gini, 2 minggu lagi kamu akan meninggal. Lalu dia pulang, dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan. Dia beli kaset-kaset di mana yang khotbahnya itu pendeta yang
lucu-lucu. Lah apa yang terjadi saudara? Di selama 1 minggu itu dari pagi sampai malam dia nonton itu video, dia tertawa dari pagi sampai malam. Saudara tahu? Hari ke-14 dia kok nggak mati-mati. Ketika dia pergi periksa ke dokter, dokter kaget. Ternyata di ususnya dia sudah tidak ada lagi kanker. Bahkan usus dia ketika itu dilihat, ya, ketika itu dilihat di endoskopi, ususnya itu seperti anak remaja. Dokter kaget dan dokter tanya begini, Bapak minum pil apa? Bapak bikin apa selama 14 hari? Lalu dia katakan selama 14 hari saya hanya nonton video khotbah, pendeta saya khotbah yang lucu-lucu, lalu saya ketawa. Saya beritahukan kepada saudara bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal. Firman Allah itu iya dan amin. Kalau hari ini saudara ada dalam masalah, ada dalam persoalan, saudara jangan kumpul lagi dengan orang bermasalah, cari orang yang bisa bikin Anda ketawa. Haleluya. Ada survei yang saya baca berkata begini, ya. Masih terjadi perdebatan dengan survei ini. Dikatakan kalau kita sudah umur di atas 35 tahun, kita harus kumpul dengan orang-orang yang sering buat kita tertawa. Alasannya, karena seluruh sistem imun tubuh kita sudah mulai bergerak lenyap lambat. Jadi cari orang yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya rileks, tertawa. Tahukah saudara firman Allah memberikan kepada kita sukacita? Yang ketiga itu adalah meredakan stres kerja. Tekanan masalah, persoalan di dalam pekerjaan, dalam bisnis bisa membuat orang stres. Ketika Bapak Ibu stres kerja, maka Bapak Ibu harus tertawa. Di Jepang itu orang stres kerjanya tinggi. Dan kalau Bapak Ibu search di Google, ada terapi ketawa di Jepang. Itu bayarnya mahal, saudara. Bisa dalam 1 bulan itu bisa bayarnya bisa $100 lebih. Ya, kalau diuangkan Indonesia kan 1.400.000 ya. Dengan kurs dolar sekarang 14.000 lebih. Dan Bapak Ibu perhatikan begini, jadi ada instruktur di dalamnya, mereka masuk dalam satu ruangan yang kumpul bisa 30 orang, lalu instrukturnya mulai ketawa, lalu orang yang pertama kali datang itu dia. Tapi lama-lama lihat instrukturnya ketawa-ketawa, 10 menit kemudian yang tadinya hehehe, dia mulai ketawa cuma 1 jam lebih sekarang. Dia ketawa sampai ketawa berguling-guling di tanah. Hanya itu yang dilakukan. Sehingga akhirnya melepaskan yang namanya endorfin dalam tubuhnya yang menguatkan imun tubuh. Bahkan stres kerjanya itu lenyap, berikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu ini nggak usah kerja, sudah stres dengan suami. Sudah stres dengan istri. Ya, bahkan lihat masalah saja, Bapak Ibu sudah stres. Tertawa. Saya nggak suruh Bapak Ibu tertawa di jalan-jalan ya. Tapi tertawalah. Ya, ada waktu 1 hari Bapak Ibu tertawa 30 menit. Saya khotbah ini juga untuk saya. Ya. Istri saya itu lebih fleksibel, saya agak kaku, saudara ya. Tapi ada kalanya kalau istri saya ketawa, anak-anak saya selalu berkata, Mama ketawa itu biasanya volumenya dari pelan-pelan sampai nggak bisa berhenti ketawanya. Sehingga kita yang tadinya tidak bisa ketawa, lama-lama ikut ketawa. Ya. Mampu menyembuhkan bukan cuma jantung, tapi bukan cuma menyembuhkan kanker, tapi menyembuhkan diabetes. Anda hari ini yang terpaut diabetes, sakit gula, tertawa juga memiliki manfaat yang hebat bagi kita yang memiliki penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Bapak Ibu yang punya tekanan darah tinggi, banyak tertawa. Penelitian mengungkapkan bahwa tawa bisa membantu pasien diabetes dan hipertensi menjadi lebih sehat. Jangan muka cemberut terus seperti Bapak Ibu lihat saya, nggak ada yang ketawa. Coba Bapak Ibu kasih gigi dulu yang sudah Pepsodent itu ke saya. Haleluya. Ya, itu yang Tuhan mau. Yang kelima adalah baik untuk calon ibu dan janin dalam kandungan. Saudara, tertawa mengungkapkan efek tawa pada calon ibu dan janin dalam kandungan. Tawa yang dialami ibu bisa memberi efek yang positif bagi bayi yang dikandungnya. Jadi kalau ada wanita-wanita muda yang sedang mengandung hari ini,
banyak tertawa. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhan tadi berkata begini, bahwa bersih hati itu membuat gembira, membuat wajah ceria. Tapi hati yang sakit itu menyakitkan roh atau membuat roh rusak. Dalam terjemahan National English Translation, ya, a joyful heart makes the face cheerful, but by a painful heart the spirit is broken. Ya, dengan hati yang terluka itu menyakitkan, bahkan membuat rohnya jadi hancur, jadi rusak. Kenapa orang tidak bisa bergembira? Itu pertanyaannya. Kenapa orang tidak bisa bergembira? Saya pernah ketemu salah satu teman saya. Saya katakan begini, kamu duitnya banyak, kamu punya posisi, tapi kamu kenapa nggak sukacita? Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya sukacita dalam hati. Saya bilang sukacita itu tidak bisa cuma bilang dalam hati, harus diekspresikan. Haleluya. Alasan orang, kenapa orang tidak dapat bergembira? Alasan pertama adalah orang tidak dapat bergembira karena tidak mau mencari Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Seseorang tidak dapat bersukacita karena tidak mau mencari Tuhan. Amsal 15:14 berkata, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Berarti mereka yang punya pengetahuan akan menciptakan peluang bagi banyak orang, dan itu menimbulkan keuntungan bagi dirinya dan orang banyak. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Orang bebal itu dengar firman tidak mau melakukan. Orang berpengertian itu dengar firman, bijaksana kan, lakukan firman. Pengetahuan bisa dicari, pengetahuan bisa dikejar. Dan kalau kita tekun, maka kita bisa mendapatkannya, bahkan lebih daripada itu. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang hebat. Ada banyak orang yang punya banyak titel. Tapi Alkitab bilang bodoh. Kenapa? Mereka dengar firman, mereka tidak mau melakukan firman. Tapi malam ini Bapak Ibu datang di tempat ini, bukan cuma ngisi pikiran kita dengan pengetahuan, dengan knowledge. Tapi kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. 2 Tawari 26 ayat yang kelima berkata, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Salah satu raja Yehuda, Alkitab berkata, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dan apa yang dilakukannya, dibuat Tuhan berhasil. Mazmur 40 ayat 16 berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Mazmur 40 ayat 16. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau. Artinya, kalau kita tidak cari Tuhan, kalau kita tidak menemukan Tuhan, kita tidak bergembira, kita tidak bersukacita. Dunia menawarkan kekayaan, kedudukan, prestasi sementara. Bapak Ibu ketika punya rumah bagus, senang sesaat. Setelah itu berapa tahun kemudian rumah bagus biasa saja. Bapak Ibu punya mobil bagus, senang sesaat. Berapa tahun kemudian biasa saja. Kepingin lagi yang baru, kepingin lagi yang baru. Tapi ketika kita cari Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita, kegembiraan yang kekal, yang abadi, yang bisa memuaskan kita. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Cari Tuhan bagaimana caranya? Melalui ibadah seperti ini. Ini bukti bahwa kita cari Tuhan. Kita mau dapat sukacita. Kita mau dapat kegembiraan. Itulah mujizatmu. Ketika Bapak Ibu dapat Tuhan, dapat sukacita, itulah mujizatmu. Haleluya. Amin. Amsal 28 ayat yang kelima berkata, orang yang jahat tidak mengerti keadilan.
Tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ada orang yang tanya kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira saya mau punya anak berapa? Saya katakan, tanya suamimu, tanya istrimu. Ada kalinya orang tanya kepada saya hal-hal yang saya tidak pelajari. Iya. Ada hal yang saya tidak pelajari tapi orang tanya. Alkitab katakan orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Itulah sukacita. Itulah kebanggaan. Ketika Bapak Ibu lihat orang-orang tadi seperti Ibu Nora, seperti Ibu Mira tadi, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bukan tentang pendeta ini, tapi tentang Tuhan. Sukacita saya adalah melihat bagaimana mereka semakin cinta dengan Tuhan, semakin menyala-nyala dengan Tuhan. Amin. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan 3 berkat besar dari ayat-ayat yang kita baca di atas. Berkat yang pertama adalah campur tangan Tuhan yang membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Wow. Kalau Bapak Ibu mencari Tuhan dengan sukacita, bahwa sukacita Tuhan itulah mujizat. Dan orang yang mencari Tuhan mendapatkan sukacita, mendapat kegembiraan, dia terima 3 berkat besar. Yang pertama, berkat campur tangan Tuhan yang membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Bapak Ibu pernah lihat orang yang kerja karena terpaksa dengan orang yang kerja karena sukacita, hasilnya beda. Orang yang kerja disuruh-suruh dengan orang yang kerja dengan rela hati, dengan tulus, dengan sukacita, hasilnya beda. Dan kita pun juga akan rasa nyaman dengan orang yang lakukan dengan sukacita, sama dengan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. Berkat campur tangan Tuhan yang membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan sukacita, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, masa depan anak-anak kita, termasuk pribadi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tulis, berkat campur tangan Tuhan yang membuat segala yang saya kerjakan berhasil. Bapak Ibu tulis, berkat campur tangan Tuhan yang membuat segala yang saya kerjakan berhasil. Sehingga ketika itu berhasil, bukan karena kuat gagah kita. Kita harus belajar ketika suatu keberhasilan terjadi, pertama-tama jangan pernah pikir bahwa itu hebat kuatnya kita. Cepat kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sukacita saudara harusnya. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu lihat orang sembuh karena Bapak Ibu doakan, cepat kembalikan untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu lihat bisnis Bapak Ibu berhasil, cepat kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Bapak Ibu lihat anak-anak Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan, mereka dipromosi oleh Tuhan, mereka jadi anak-anak yang sukses dan berhasil, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena di dalamnya ada campur tangan Tuhan yang membuat semuanya itu berhasil. Amin. Harusnya katakan wow 1000 kali. 3 berkat daripada kita mencari Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita. Jadi Tuhan itu adalah sukacita bagi kita. Katakan, Tuhan, Yesus adalah sukacitaku, dan itu mujizatku. Jadi malam ini, saya bawa Anda kepada sumber mujizat. Itulah sukacita kita. Lebih daripada Bapak Ibu minta mujizat, kesembuhan. Lebih daripada Bapak Ibu minta berkat malam ini. Lebih daripada Bapak Ibu minta segalanya malam ini. Bapak Ibu menemukan Yesus, menemukan segalanya. Poin nomor 2 itu berkat kita ada di dalam kebesaran Tuhan. Poin nomor 2, Bapak Ibu catat, berkat kita ada di dalam kebesaran Tuhan. Bapak Ibu tulis, berkat saya ada itu di dalam kebesaran Tuhan. Berkat kita bukan karena Bapak Ibu pintar, berkat kita bukan karena Bapak Ibu pintar kerja, punya pengalaman yang banyak, no. Berkat kita, sukacita kita, kalau kita ada di dalam kebesaran Tuhan. Dan tadi saya menggambarkan bagaimana besarnya Tuhan itu. Sekarang Bapak Ibu tinggal di dalam Dia. Wow, harusnya kita nggak perlu khawatir. Amin.
Kita aman di dalam Dia. Ada segala penyediaan di dalam Dia. Ketika Bapak Ibu dapat Dia, ketemu dengan Tuhan, kita dapat semuanya. Saya berdoa malam hari ini. Itu jadi sukacita terbesar. Bagi saya, makanya Bapak Ibu perhatikan begini, ketika Ayub kehilangan segalanya, dia tidak kehilangan penyembahan dengan Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Itu yang membuat double portion datang dalam hidupnya. Dan berkat yang ketiga adalah berkat Tuhan itu karena kita dibuat mengerti segala sesuatu. Bapak Ibu kan nggak bisa lihat masa depan kan? Bapak Ibu nggak bisa lihat 1 jam di depan kita seperti apa kan? Bapak Ibu nggak akan bisa tahu besok seperti apa kan? Bapak Ibu juga nggak bisa tahu anak-anak kita seperti apa, pekerjaan kita seperti apa. Kita nggak bisa mengerti banyak hal. Tapi ketika Bapak Ibu mencari Tuhan dan Bapak Ibu dapat sukacita, maka kita akan dibuat mengerti segala sesuatu. Wow. Tadi Alkitab kita baca bahwa orang benar mengerti, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Amsal 28 ayat yang kelima. Yesus adalah sukacitaku. Yesus adalah kebenaranku. Yesus adalah kegembiraanku. Berarti kalau saya cari Yesus, saya mengerti segala sesuatu. Saya tahu bahwa masa depan saya dijamin oleh Tuhan. Saya tahu besok hari punya kesusahan tersendiri. Hari ini saya mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam hidup saya. Bahwa kalau hari ini saya sakit, hari ini kalau saya percaya, believe, maka saya bisa disembuhkan. Kalau belum, besok saya bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kalau hari ini Tuhan belum buka pintu, besok Tuhan akan buka pintu bagi saya. Kalau hari ini saya belum ditolong, siapa tahu 5 menit kemudian saya ditolong. Berkat Tuhan, karena kita dibuat mengerti segala sesuatu. Itu berkat dan itu sukacita. Berapa banyak Bapak Ibu yang bahagia karena itu? Bapak Ibu tulis, saya bahagia. Karena saya diberikan Tuhan untuk mengerti segala sesuatu. Alasannya karena dengar firman, kita lakukan firman. Kita belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar begini, kita tidak hanya cuma dengar firman lalu katakan, wah kok banyak keren. Kita nggak bilang, wow saya lihat mujizat yang hebat, jangan. Tapi Bapak Ibu jadi pelaku firman. Dan Bapak Ibu akan bahagia, akan sukacita, akan gembira. Tubuhmu sehat. Mujizat terjadi every minutes ketika Bapak Ibu jadi pelaku firman. Itu menjadi kehidupan dan mujizat dalam hidup. Anaknya tidak perlu ditumpangin tangan. Firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu jalan keluar. Ketika Bapak Ibu jadi pelaku firman Tuhan, itulah bahagia kita. Makanya kalau kita perhatikan Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit, dimulai dengan kata, berbahagialah orang yang rendah hati. Karena dia orang miskin, karena dia akan memiliki sorga. Rendah hati karena dia akan ditinggikan Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Makarios, bahagia yang dari dalam, yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Karena ketemu dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, berkat Tuhan yang ketiga ini, membuat kita mengerti segala sesuatu. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minum minuman manis, dan kirim sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati. Bapak Ibu tulis, saya tidak boleh susah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tolong ditunjukkan bahasa Inggrisnya, Ron. Ya, yang terakhirnya, jangan kamu bersusah hati. Terjemahan bahasa Inggris katakan bukan perlindungan. For the joy of the Lord is your strength. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Katakan, ternyata saya kuat karena sukacita dari Tuhan. Wow. Bapak Ibu tulis, saya kuat karena sukacita yang dari Tuhan. Bagaimana sukacita dapat dari Tuhan? Ketemu Tuhan kan? Haleluya. Bagaimana ketemu Tuhan? Firman-Nya, Yohanes 1 ayat yang 1.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ketika Bapak Ibu suka dengan firman, suka dengan hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan, maka itulah kekuatanmu. Kita kuat karena firman, kita kuat karena unity, kita kuat karena doa. Makanan menghasilkan kekuatan terbatas. Tapi Tuhan memberikan kekuatan yang unlimited, yang tanpa batas. Itulah sukacita saudara dan saya. Amsal 17 ayat 22 yang terkenal. Kita lihat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tema kita kan, hati gembira adalah mujizatku. Hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba Bapak Ibu periksa, apakah hati Anda gembira hari ini? Kalau hati Anda gembira, itu obat yang manjur, itu mujizatmu. Katakan hati saya gembira karena itu obat bagiku. Itu mujizat bagiku. Tuhan sudah memberikan kepada Bapak Ibu obat, yaitu hati gembira. Berarti kalau hati tidak gembira, jadi racun. Kalau hati pahit, jadi racun. Kalau iri hati, jadi racun. Kalau benci, jadi racun. Tapi kalau hati gembira, jadi obat. Jadi mujizat bagi saudara. Bahkan jadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Hati yang gembira adalah mujizat bagiku. Kasih tahu kepada suamimu, kasih tahu kepada istrimu, sayang, jangan marah-marah, tertawalah. Kalau hari ini ada masalah, tertawa. Kalau hari ini ada persoalan, tertawa. Saya nggak bilang Bapak Ibu tertawa di jalan-jalan. Itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa, sudah. Tapi tertawa di dalam kamar, tertawa di depan cermin. Kalau Bapak Ibu lihat muka Bapak Ibu marah, wow, dandannya bagus tapi jelek banget. Tapi kalau Bapak Ibu tertawa, mukanya berseri-seri, kinclong-kinclong, penuh kemuliaan. Sehat langsung. Semua imun tubuh jadi kuat. Hati gembira, mujizatmu. Hati gembira, mujizatku. Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Saya pernah lihat, orang marah langsung mati, kena serangan jantung. Saya pernah lihat, orang marah langsung kena serangan jantung. Kalau Bapak Ibu tiap hari marah, maka Bapak Ibu punya imun tubuh jadi lemah. Mudah terkena sakit penyakit. Mudah migran, mudah flu, mudah sakit pinggang, mudah rematik, mudah mengalami 5L, letih, lesu, lunglai, lemah, letoi. Tapi saya lihat muka-muka di sini adalah Bapak Ibu mengalami yang namanya triple S. Sukacita selalu sejahtera. Wow. Sukacita selalu sejahtera. Tulis Bapak Ibu, saya triple S. Sukacita selalu sejahtera. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berapa banyak Bapak Ibu yang hati gembira adalah mujizatku? Wow. Sukacita selalu sejahtera. Saya berdoa supaya Healing and Prophesy ini, sukacita selalu sejahtera. Sekalipun orang belum bayar hutang saudara, sekalipun masalahmu banyak, sekalipun jawaban belum datang, sukacita selalu sejahtera. Sukacita selalu sejahtera.